Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Eka Guspriyadi di Padang Pariaman. Selamat sore Eka, bagaimana situasi terkini di sana? Sore Diandra, dapat kami jelaskan di sini adalah lokasi banjir bandang yang terparah di Kabupaten Padang Pariaman. Di lokasi ini di Tanah Taban, Pasilaweh, Lubuk Along, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, ada sekitar 50 rumah yang terendam. Ketinggian airnya mencapai 2 meter hingga 3 meter. Sehingga waktu kejadian banjir bandang sebulan yang lalu, banyak masyarakat di sini dievakuasi ke daerah yang lain yang lebih tinggi dengan menggunakan perahu karet. Demikian, Diandra. Eka, sementara itu apakah masih ada lokasi-lokasi yang terendam banjir? Saat ini masih ada beberapa desa yang terendam. Untuk yang terendam, untuk saat ini sudah mulai surut, tapi seandainya ada hujan sekitar 2 jam atau 3 jam, daerah ini terendam lagi karena air sungai Batang Anai meluap. Karena lokasi ini dekat dari aliran sungai Batang Anai, sekitar 600 meter dari lokasi Tanah Taban ini. Baik. Eka, lantas para warga setempat saat ini masih bertahan di pengungsian atau seperti apa? Sebagian masyarakat sudah ada yang balik ke rumah atau yang mengontrak ke tempat lain, tapi sebagian lagi masih di tempat pengungsian karena mereka belum mendapatkan tempat kontrakan yang baru atau rumahnya masih belum bisa dipakai atau layak huni. Baik, apakah ada kebutuhan yang mendesak bagi para warga setempat yang terdampak di sana? Untuk sembako, alhamdulillah sudah mencukupi, namun mereka membutuhkan tempat tinggal atau hunian sementara. Namun sebagian masyarakat di sini mengambil atau menyewa rumah orang lain untuk dikontrak selama pemulihan berlangsung. Baik, terima kasih Eka Guspriyadi melaporkan langsung dari Padang Pariaman. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kita juga akan terhubung dengan jurnalis iNews Wahyu Sikumbang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat sore Wahyu, bagaimana situasi terkini di Agam? Ya, selamat sore Diandra dan pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Jorongungun di Nagari Salareh Ayia. Tepat di belakang saya ini, di belakang situ kemarin terjadi tanah longsor. Setelah hujan deras yang mengguyur dari siang hari sampai sore, itu mengakibatkan 3 titik longsor, diantaranya menimpa rumah keluarga, sehingga ada 3 orang yang berada di dalam rumah itu tertimpa longsor. 2 berhasil selamat dan 1 yang terakhir itu terjepit di dapur dan berhasil juga diselamatkan dan sekarang berada di rumah sakit RSUD Lubuk Basung dalam kondisi tidak patah-patah dan tidak terluka, alhamdulillah. Tidak jauh dari tempat longsor itu juga yang menimpa rumah juga ada 2 titik longsor lagi. 1 longsor menimpa badan jalan, kemarin sempat akses tempat tertutup, dan 1 longsor lagi itu tuh meruntuhkan badan jalan itu sendiri, sehingga ada beberapa 2 tiang listrik yang ikut runtuh ke bawah. Gitu, Diandra. Baik, terima kasih atas laporan Anda Wahyu Sikumbang langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi lokasi bencana di Sumatera. Kali ini Presiden meninjau pembangunan jembatan Bailey, Sungai Garoga di Batang Toru, Tapanuli Selatan yang sebelumnya hancur diterjang banjir bandang. Siap. Setibanya di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto langsung ke Kecamatan Batang Toru untuk meninjau pembangunan jembatan Bailey Sungai Garoga. Di lokasi, Presiden Prabowo berbincang dengan sejumlah personil TNI dan polisi untuk mendengarkan aspirasi dan perkembangan kondisi di lapangan.
Presiden Prabowo juga berkeliling untuk memastikan percepatan penyelesaian jembatan Bailey Sungai Garoga serta berbincang dengan sejumlah warga. Dalam kunjungannya ini, Presiden Prabowo didampingi Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, hingga Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Jembatan Bailey Sungai Garoga yang dibangun sepanjang 44 meter ini merupakan solusi sementara untuk menggantikan jembatan lama yang rusak akibat bencana alam. Jembatan ini memiliki peran vital bagi masyarakat dan distribusi logistik antar wilayah. Sementara saat akan meninggalkan lokasi, ratusan warga sempat berebut ingin bersalaman dengan Presiden Prabowo. Sebelumnya, Presiden Prabowo tiba di Bandara Raja Sisimangaraja Silangit pada Rabu siang. Setelah disambut sejumlah menteri dan pejabat, Presiden Prabowo kemudian langsung naik helikopter menuju Batang Toru, Tapanuli Selatan. Pastikan penanganan cepat Presiden Prabowo Subianto 7 kali tinjau daerah terdampak bencana di Sumatera. Kunjungan dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak. Ya, dan saya bersyukur keadaan sudah membaik, walaupun kita semua masih prihatin, tapi kita bekerja keras supaya segera memulihkan keadaan. Presiden Prabowo Subianto secara simultan terus memonitor perkembangan penanganan pasca bencana Sumatera, baik dengan terjun langsung ke lokasi bencana maupun memimpin rapat terbatas untuk memperoleh perkembangan terkini. Kamis 18 Desember kemarin, Presiden mengunjungi lokasi bencana di Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Tanah Datar. Prabowo meninjau titik pembangunan hunian sementara, posko pengungsian, pembangunan jembatan, serta percepatan pemulihan semua infrastruktur. Selama bencana 3 minggu terakhir ini, Prabowo telah mengunjungi Aceh sebanyak 3 kali, Sumatera Utara 2 kali, dan Sumatera Barat 2 kali. Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian upaya kepala negara memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak. Presiden juga memantau distribusi bantuan, proses evakuasi warga, serta langkah-langkah pembukaan akses jalan. Prabowo menyampaikan musibah yang terjadi di sejumlah wilayah merupakan penderitaan dan tantangan yang turut dirasakan bersama-sama sebagai satu bangsa. Di tengah cobaan dan berbagai bencana yang melanda, Presiden yakin dapat mengatasi setiap ujian yang dihadapi secara bersama-sama. Kehadiran Presiden di lokasi bencana diharapkan memperkuat koordinasi lapangan dan memastikan seluruh upaya penanganan berjalan efektif, cepat, dan terkoordinasi. Pemerintah terus bekerja memastikan keselamatan warga serta percepatan infrastruktur penting di wilayah terdampak. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga sering mengkritisi penanganan bencana Sumatera, influencer aktivis Shirley Annavita mendapatkan ancaman teror. Teror diterima berupa lemparan telur hingga ancaman melalui pesan tertulis. Pagi ini Shirley baru keluar dari tempat tinggal dan Shirley mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana. Dan tadi di depan sini Shirley juga mendapati gulungan kertas kayak gini. Shirley belum buka ini isinya apa. Dan di depan ternyata mobil juga dicoret atau dipiloks warna merah begini. Dan di samping juga nah kita coba lihat ini suratnya isinya apa. Kita coba buka ya. Ini Jelang malam pergantian tahun baru 2026, 8 panggung hiburan disiapkan di sepanjang koridor Sudirman hingga Tamrin. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNews Sore.